Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wireless LAN. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami tentang komunikasi antar dua PC. Tetapi komunikasi yang digunakan menggunakan kabel crossover atau kabel UTP ya, itu, dan tanpa menggunakan network device. Sedangkan nanti di sini pada wireless LAN, pada pengaplikasiannya kita menggunakan bantuan network device. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Oke. Teknologi jaringan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai teknologi diciptakan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Kalau pada tahun 80 hingga tahun 90-an, teknologi jaringan komputer masih mengandalkan pada jaringan kabel. Saat ini basis jaringan tersebut sudah banyak ditinggalkan karena keterbatasannya. Seperti biasanya yang jadi hambatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh organisasi ya, karena membutuhkan kabel yang cukup panjang untuk daerah-daerah yang lebih jauh jangkauannya ya. Selanjutnya juga karena tidak fleksibel. Nah, pada intinya jaringan wireless ini memiliki prinsip dasar sama dengan jaringan konvensional yang menggunakan kabel. Yang membedakan terletak pada media pengantar datanya. Jika pada jaringan konvensional menggunakan kabel sebagai media pengantar data antar komputer, pada jaringan wireless proses penyampaian data dilakukan melalui udara dan memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Setiap PC yang ada pada jaringan wireless dilengkapi dengan sebuah radio transceiver atau yang biasanya disebut dengan adapter atau wireless card yang akan mengirimkan serta menerima gelombang radio serta dari PC yang lain. Namun yang masih berada dalam satu jaringan. Hampir sama dengan jaringan yang ada pada Ethernet kabel, sebuah wireless LAN mengirim data dalam bentuk paket. Setiap adapter pasti sudah mempunyai nomor ID yang permanen dan juga unik yang berfungsi sebagai alamat. Serta setiap paket selain berisi data juga menyertakan alamat dan penerima dan juga pengirim paket tersebut ya. Sama pula dengan adapter Ethernet, wireless card LAN akan memeriksa keadaan yang terjadi pada jaringan sebelum mengirimkan paket. Jika jaringan tersebut berada dalam keadaan kosong, maka paket akan langsung dikirimkan. Akan tetapi, apabila dideteksi bahwa terdapat data lain yang menggunakan frekuensi radio tersebut, maka pengiriman tersebut akan menunggu untuk sementara dan yang nantinya akan memeriksanya kembali. Pada saat titik akses dari infrastruktur menerima data, maka akan mengirimkan kembali gelombang radio tersebut. Akan tetapi, dengan jangkauan yang lebih jauh lagi ke PC yang terdapat pada daerah cakupannya, atau juga dapat mentransfer data dengan melalui Ethernet kabel, meskipun menggunakan cara kerja yang sama, namun kecepatan dalam mengirimkan data dan juga frekuensi yang dipakai oleh wireless LAN berbeda, ya. Karena berdasarkan pada jenis ataupun produk yang dibuat dan juga tergantung pada standar mana yang dipakai. Adapter tersebut memakai dua protokol untuk meningkatkan efisiensi dan juga keamanan untuk pengiriman sinyal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara wireless LAN dan Ethernet LAN ya. Di sini ada beberapa karakteristik, yaitu physical layer, media access, availability, signal interference, dan regulation. Untuk physical layer sendiri, tadi seperti saya yang sudah sebutkan, dia menggunakan radio frekuensi. Sedangkan Ethernet LAN biasanya menggunakan kabel, misalnya seperti kabel UTP gitu. Untuk selanjutnya ada media access, ada collision avoidance, dan collision detection. Nah, kalau nanti kalian akan menemukan istilah CSMA, CA ini biasanya digunakan untuk
wireless LAN, sedangkan CSMA CD. Nah, CSMA itu apa? CSMA itu adalah Carrier Sense Multiple Access. Ya. Atau protokol media access control yang digunakan untuk mengontrol aliran data dalam media transmisi sehingga paket tidak hilang dan integritas data tetap terjaga. Nah, ada dua modifikasi untuk CSMA, yaitu tadi CSMA CA untuk wireless LAN, kemudian ada CSMA CD untuk Ethernet LAN. Ya, untuk CSMA CA ini skemanya yaitu di mana metode ini digunakan ketika node mencoba untuk mentransmisikan secara bersama di jaringan. Ya, di sini node yang ingin mengirimkan pertama harus mendengarkan media untuk periode tertentu. Ya, jadi kita tidak bisa mengirimkan secara bersamaan. Jadi kita harus menunggu dulu. Ya. Menunggu dulu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya wireless ini nanti kita menghindari tabrakan ya dengan menunggu dulu apakah ada pengiriman data atau tidak atau sedang kondisi kosong. Sedangkan pada CSMA CD ini karena dia ini ada transceiver dan receiver, metode ini memungkinkan untuk mendeteksi tabrakan dan kemudian melanjutkannya. Jadi dia ini intinya dia adalah berfungsi sebagai pendeteksi tabrakan, ya. Jadi kalau misalnya CSMA yang CD, ya, dia itu berlaku setelah tabrakan terjadi, sedangkan kalau CSMA CA itu dia lebih ke menghindari tabrakan, ya, karena dia kan harus mendengarkan dulu kira-kira apakah ada data yang sedang dikirimkan atau tidak, seperti itu. Itu untuk media aksesnya. Selanjutnya ada availability-nya. Di sini untuk wireless LAN-nya itu anyone with a radio NIC. NIC itu adalah Radio Network Interface Controller, ya. Jadi sesuai dengan range-nya aja dari wireless LAN itu sendiri. Sedangkan untuk Ethernet LAN itu ya tergantung dari panjangnya kabel. Selanjutnya signal interference. Kalau wireless LAN itu dia biasanya ada signal interference. Misalnya kan kalau sinyal WiFi itu dapat diserap oleh berbagai material seperti semen, beton, logam, bahkan mebel atau lemari pun dapat menyerap pancaran sinyal dari wireless ini. Makanya sebaiknya Anda atau kalian semua itu menyimpan routernya di daerah yang lebih terbuka. Jadi tidak ada interferensi gitu. Kalau untuk Ethernet LAN mungkin interferensinya kalau misalnya kabelnya putus atau seperti itu, ya, kurang lebih, ya. Untuk regulasinya ada kalau untuk wireless LAN ada additional regulation by local authority. Sedangkan untuk Ethernet LAN sendiri dia bergantung dari standar dari IEEE. Selanjutnya di sini ada macam-macam, ya, standar dari wireless LAN. Mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya, kemarin kan sudah mulai meresume yang biasanya digunakan itu standarisasi IEEE 802.11b gitu, ya. Dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang sering digunakan itu adalah standar B. Kemudian sekarang juga ada yang paling baru itu standar IEEE 802.11ac dan AX, yang membedakannya itu adalah kecepatannya dan teknologinya mungkin sudah lebih terbarukan gitu. Nanti kalian bisa baca-baca lagi, ya, standar-standarnya. Nanti yang paling baru itu adalah 802.11ax, ya.
atau dikenal dengan WiFi 6 gitu. Jadi ya kecepatannya 4 kali lebih cepat dibanding standar yang terbaru kemarin, yaitu 802.11ac gitu. Tapi biasanya yang paling umum itu adalah 802.11b. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum yang telah kita lakukan kemarin. Kita sudah menggunakan router wireless ya di sini, menggunakan paket tracer gitu. Sebenarnya cara kerjanya hampir sama dengan peer-to-peer pada pertemuan minggu lalu. Yang berbeda adalah physical layer yang digunakan. Pada praktikum wireless ini menggunakan radio frekuensi, sedangkan kalau percobaan kedua menggunakan kabel UTP. Nah, ini ya nanti kalian, karena kita sebenarnya kalau misalnya praktikum itu kita belajar tentang kabel UTP, nanti ada praktikumnya di lab, tapi karena kondisi pandemi kita tidak bisa belajar secara langsung. Nanti kalian coba eksplorasi aja macam-macam dari kabel UTP serta fungsi-fungsinya. Oke, selain itu konfigurasi IP pada praktikum menggunakan DHCP default ya. Perlu diingat, DHCP default ini artinya alamat IP sudah otomatis terkonfigurasi. Di sini ada router yang digunakan, yaitu wireless router WRT300N gitu ya. Nanti kalian bisa lihat juga spesifikasi, cari spesifikasi dari WRT. Nah, nanti kalau kalian penasaran juga bisa kalian lihat juga di internet bentuknya seperti apa. Nah, untuk menguji apakah semua komponen, karena kita sudah men-set IP-nya secara default, kita tinggal mengecek saja ya. Bisa kita menggunakan PDU seperti biasa. Di sini kita memberikan PDU ya. Nah, misalnya kita mencoba komunikasikan dengan PC yang satu lagi ya. Contoh kita dari laptop ke PC. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian buka real time, statusnya adalah successful, tandanya sudah bisa komputer satu dengan komputer yang satunya lagi sudah bisa terkomunikasi. Di situ ada tipe adalah ICMP. Kira-kira ICMP itu adalah apa ya? Nah, ICMP adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan. Nah, nanti di sini itu kalau misalnya dia berhasil, kalau kalian lihat di sini adalah status, dia ini berhasil adalah successful. Tapi kalau misalnya dia tidak berhasil, biasanya ada notif valid ya, atau statusnya valid gitu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke jaringan peer-to-peer. Kalau kalian perhatikan, saya akan bahas tentang gateway ya, gitu. Jadi sebelum kalian, mungkin kalian kan sudah mengetahui tentang IP address-nya, misalnya konfigurasi IP, tapi mungkin kalian masih bingung IP yang di gateway itu yang seperti apa ya. Nah, kita coba lihat. Kita kan sudah melakukan praktikum peer-to-peer. Di sini ada IP gateway ya. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan pada jaringan di sini dia tidak ada gateway-nya ya. Tidak ada gateway. Gitu. Tidak ada gateway ya. Kenapa? Karena nih, jadi sebenarnya kenapa kita di sini nggak ada gateway? Karena memang tidak butuh. Karena masih dalam satu network yang sama. Nih. Jadi kalau misalnya kalian coba kan, kalian ping langsung gitu. Karena kan kalian sudah mencoba ya ping langsung dari PC yang satu ini ke PC 2
dia sudah bisa langsung berkomunikasi, makanya dia tidak perlu menggunakan gateway. Nah, selanjutnya kira-kira yang bawah juga seperti apa? Apakah membutuhkan gateway? Nah, ternyata kalau kita konfigurasi tanpa perlu menggunakan gateway pun, dia tetap bisa berkomunikasi antara misalnya PC1 ini, PC1 ke PC2, dan ke PC3. Nah, ini nanti kalian untuk mengeceknya, bisa juga kalian menggunakan PDU juga, gitu. Ya, jadi di sini kita tidak membutuhkan gateway. Ya, kalau misalnya ini disebut dengan broadcast network. Nah, nanti kalian juga cari ya, tugas kalian adalah mencari tentang broadcast network itu seperti apa sih maksudnya. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat di di percobaan yang terakhir kemarin wireless gitu. Kira-kira di sini dia harus memerlukan gateway ya, gitu, memerlukan gateway. Ya. Di sini karena dia ini bukan di network yang sama. Kalau misalnya nanti kita bedah dari sini ke sini, di sini kita lihat ada gateway-nya. Karena dari komputer satu ini dengan laptop ini dia beda jaringan. Cara untuk menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya, dia harus menggunakan gateway. Ya, gateway-nya ada gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan gateway, dia tidak akan bisa komunikasi, ya. Nah, misalnya PC1 mau ping ke PC2, maka paket akan dikirimkan dulu ke interface ini atau dikirimkan ke WRT ya. Ke WRT 300 ini gitu. Selanjutnya router mengirimkan paket tersebut ke PC2 ya, atau ke laptop di sini. Jadi sebelum kita mengirimkan data secara langsung, dia akan dikirimkan dulu ke sini ya. Nanti juga baru nanti akan dikirimkan ke laptop selanjutnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti di sini ketika dicek bisa kita lihat ini statusnya adalah successful gitu. Nah, kalau misalnya kita di sini tidak menggunakan gateway, apa yang terjadi gitu ya? Ya tidak akan bisa berkomunikasi gitu, karena tidak ada perantara untuk berkomunikasi ya. Gitu. Jadi istilah gateway di jaringan komputer itu ada banyak ya, ada default gateway, ada internet gateway, dan masih banyak lagi ya. Gateway juga disebut sebagai protokol converter, misalnya ketika dari network sumber protokolnya RIP, tapi untuk meneruskan ke network tujuan digunakan routing protokol OSPF. Nanti ada namanya istilahnya routing protokol OSPF ya. Ada juga yang menyebut sebagai internet gateway. Contoh yang paling sering beredar, misalnya kamu pakai MikroTik sebagai gateway-nya ya. MikroTik bisa sebagai gateway, dan di MikroTik tersebut juga kamu bisa konfigurasi NAT. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari wireless LAN. Pertama, mobilitas dan produktivitas tinggi. Maksudnya, wireless LAN memungkinkan klien untuk mengakses informasi secara real time sepanjang masih dalam jangkauan, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Pengguna bisa melakukan kerja dimanapun dia berada asal di lokasi tersebut masih dalam coverage-nya area dari wireless LAN. Selanjutnya ada kemudahan dan kecepatan instalasi karena infrastrukturnya tidak memerlukan kabel, maka instalasi sangat mudah dan cepat dilaksanakan tanpa perlu menarik atau memasang kabel pada dinding atau lantai ya. Selanjutnya fleksibel, di mana teknologi wireless LAN sangat memungkinkan untuk membangun jaringan pada area yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel. Ya, misalnya kalau di kota-kota besar, di tempat yang tidak tersedia infrastruktur kabel, seperti itu.
Selanjutnya ada menurunkan biaya kepemilikan. Dengan satu akses point sudah bisa mencakup seluruh area dan biaya pemeliharaannya pun murah. Gitu. Selanjutnya, adapun kelemahannya. Biaya peralatannya cenderung mahal. Kelemahan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Tapi ini ada solusinya ya. Selanjutnya ada delay yang besar. Biasanya adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul gitu ya, banyaknya interferensi gitu. Balik lagi ini juga ada bisa disiasati sebenarnya gitu. Dengan teknik modulasi atau teknik diversity, teknik split spektrum dan lain-lain. Dan yang terakhir, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Misalnya pita frekuensi tidak dapat diperlebar tetapi dapat dimanfaatkan dengan efisien dengan bantuan bermacam-macam teknik seperti split spektrum gitu. Dan keamanan data, kerahasiaan kurang terjamin. Kelemahan ini dapat diatasi dengan teknik split spektrum ya. Kalau ini lebih ke domain ke anak telekomunikasi ya. Untuk masalah spektrum gitu. Yang penting ini kurang lebih kelemahan dan kelebihan dari wireless LAN. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.